Halo semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi dalam mata kuliah Desain Interior. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai aspek perancangan interior bangunan rumah sederhana. Sebuah materi akan dibahas pertama ialah mengenai aspek perancangan interior yang terdiri atas 4 elemen, yakni geometri, material, cahaya, dan suhu udara. Pada materi kedua akan dibahas mengenai konsep rumah tinggal yang terdiri atas 4 elemen, yakni pengertian rumah tinggal, fungsi rumah tinggal, tipe rumah tinggal, dan perencanaan rumah tinggal. Yang pertama kita akan membahas mengenai aspek perancangan interior. Yang pertama adalah geometri atau ukuran. Pada geometri atau ukuran terdapat bentuk dan dimensi dari interior sendiri untuk meliputi bagaimana orientasi ruang dan contohnya ruang keluarga dengan karakteristiknya yang khas. Sedangkan dimensi sendiri meliputi ukuran, sirkulasi, dan ruang gelap. Contohnya ukuran dapur minimalis seperti pada rumah. Yang kedua adalah material. Pada material terdapat bahan, tekstur, dan warna. Bahan ialah sesuatu yang diaplikasikan pada elemen-elemen pembentuk, contohnya keramik dan karpet. Berikutnya terdapat tekstur. Tekstur adalah pola atau alur yang dapat dirasakan oleh tulang, contohnya dinding yang halus dan plastron yang kasar. Yang terakhir ada warna. Warna akan memberikan tampilan visual yang secara tidak langsung dapat menggambarkan karakter atau emosi ruang. Contohnya pada ruang tamu yang cat berwarna jingga akan memberikan kesan hangat dan ceria. Baik, berikutnya yaitu cahaya. Pencahayaan dapat mempengaruhi karakter ruang. Intensitas cahaya juga ditentukan oleh jenis kegiatan yang ada pada ruang tersebut untuk kenyamanan pengguna ruang. Contohnya, pada ruang tidur dengan lampu temaram agar pemilik dapat beristirahat tanpa merasa silau akibat lampu yang terlalu terang. Berikutnya yaitu suhu udara. Kontrol area terhadap suhu ruangan dapat menentukan zona level kenyamanan. Biasanya, keadaan suhu normal bagi manusia adalah berkisar kurang lebih 24 derajat Celcius. Kesesuaian temperatur ruangan dengan kebutuhan suhu tubuh manusia akan memberikan dampak positif bagi seseorang dalam aktivitasnya di dalam ruangan. Selanjutnya yaitu konsep rumah tinggal. Pengertian rumah tinggal. Rumah tinggal yaitu sebuah tempat tinggal atau tempat berteduh yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, fungsi rumah tinggal yaitu sebagai tempat tinggal atau sebuah hunian dan sarana pembinaan keluarga. Selanjutnya, fungsi rumah tinggal. Fungsi rumah tinggal untuk memenuhi kebutuhan pokok jasmani manusia, memenuhi kebutuhan pokok rohani manusia, melindungi manusia dari penularan penyakit, dan melindungi manusia dari gangguan luar. Beberapa elemen yang mempengaruhi rumah layak. Yang pertama, privasi yang memadai. Yang kedua, keamanan yang memadai meliputi keamanan kepemilikan dan ketahanan struktural. Yang ketiga, pencahayaan yang memadai. Kemudian yang keempat yaitu infrastruktur dasar yang memadai meliputi sistem sanitasi air bersih dan air kotor atau limbah. Yang kelima, kualitas lingkungan yang cocok terkait faktor kesehatan dan lokasi yang mudah diakses dan biaya yang terjangkau. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada tipe rumah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada rumah sederhana, di mana rumah sederhana ini merupakan rumah yang bertipe kecil yang mempunyai keterbatasan dalam perencanaan ruangannya. Nah, umumnya nih rumah sederhana ini mempunyai luas dari 22 sampai 36 meter persegi dan luas tanah 60 sampai 75 meter persegi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rumah menengah, di mana rumah menengah ini merupakan rumah bertipe sedang, tapi tipe ini cukup banyak kebutuhan ruang yang dapat direncanakan dan diperencanakan ruangannya secara leluasa dibanding rumah yang sebelumnya.
Nah, rumah menengah ini mempunyai luas rumah 45 sampai 120 meter persegi dan luas tanah 80 sampai 200 meter persegi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rumah mewah. Nah, biasanya rumah mewah ini bertipe besar dan dimiliki oleh masyarakat yang berpenghasilan dan daya beli tinggi. Nah, umumnya rumah mewah ini biasanya mempunyai luas lebih dari 120 meter persegi dan luas tanahnya lebih dari 200 meter persegi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada perancangan rumah tinggal. Nah, ada aspek dasar dalam perencanaan atau perancangan rumah tinggal. Yang pertama yaitu dari fungsi. Nah, fungsi ini berkaitan dengan program ruang. Nah, program ruang ini yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Tarisa. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada estetika. Nah, ini tuh berkaitan dengan keindahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada aspek struktural dan persyaratan ruang. Nah, ada yaitu konsekuensi dari adanya penampilan fisik bangunan rumah tinggal. Nah, kita underline di bagian konsekuensi yang mempunyai makna di sini yaitu hasil dari adanya penampilan fisik bangunan rumah tempat tinggal. Selanjutnya, program ruang pada aspek fungsi, aktivitas yang berlangsung di dalam rumah tinggal, kebutuhan ruang untuk melakukan aktivitas tersebut, besaran ruang yang minimal harus tersedia, hubungan ruang-ruang yang ada, serta organisasi atau penyusunan ruang yang akan melancarkan aktivitas pemakai. Untuk pelaku kegiatan dalam rumah tinggal terdiri atas 4, yang pertama ayah, kedua ibu, ketiga anak, dan yang keempat pelaku tambahan. Kegiatan diidentifikasi berdasarkan apa yang dilakukan masing-masing pelaku selama 24 jam per hari. Contoh identifikasi seperti tersaji pada gambar 1 berikut, yaitu daftar kegiatan ayah dan ibu selama 24 jam per hari. Lalu ada gambar 2, yaitu daftar kegiatan anak dan pelayan selama 24 jam per hari. Kebutuhan ruang didapatkan dari daftar kegiatan yang telah diidentifikasi seperti berikut. Yang pertama, ruang teras digunakan untuk duduk-duduk, ruang duduk digunakan untuk terima tamu, ruang makan digunakan untuk makan, ruang keluarga digunakan untuk menonton TV, ruang tidur utama anak dan pelayan digunakan untuk tidur, kamar mandi atau WC digunakan untuk mandi, dapur digunakan untuk memasak, gudang digunakan untuk menyimpan alat, ruang setrika digunakan untuk menyetrika, ruang santai digunakan untuk rekreasi, ruang santai digunakan untuk baca, dan tempat cuci digunakan untuk mencuci. Besaran ruang adalah menentukan luasan minimal ruang-ruang yang telah didapatkan agar memenuhi standar minimal. Contoh sebagai berikut. Untuk ruang tidur utama, luas minimal 9 meter persegi, tinggi minimal 225 cm, lebar minimal 190 cm. Ruang tidur kedua atau ketiga, luas minimalnya 6 meter persegi, tinggi minimal 225 cm, lebar minimal 190 cm. Ruang dapur, luas minimal 4 meter persegi, tinggi minimal 225 cm, lebar minimal 140 cm. Kamar mandi atau WC, luas minimalnya 2 meter persegi, tinggi minimal 190 cm, lebar minimal 90 cm. Kamar mandi, luas minimal 1,5 meter persegi, tinggi minimal 190 cm, lebar minimal 90 cm. WC, luas minimal 1 meter persegi, tinggi minimal 190 cm, dan lebar minimal 75 cm. Hubungan ruang. Hubungan ruang di sini menjadi dasar pertimbangan utama dalam penyusunan organisasi ruang. Dalam penyusunan organisasi ruang, kita harus mengetahui ruang-ruang mana yang memiliki hubungan langsung dan ruang-ruang mana yang tidak. Nah, di sini dapat kita lihat matriks hubungan ruang, di mana dalam matriks ini yang memiliki tanda merah adalah ruangan-ruangan yang berhubungan sangat dekat. Kemudian yang berwarna biru itu tidak terlalu dekat, dan yang berwarna putih itu tidak memiliki hubungan. Lalu selanjutnya dalam aspek perencanaan ruang itu ada aspek estetika, di mana dalam perancangan rumah tinggal diwujudkan dalam penampilan bangunan, bagaimana bentuk dari
bangunan rumah tinggal tersebut, bagaimana ekspresi yang ditimbulkan, dan apakah bangunan tersebut telah mencerminkan karakter yang ada di dalamnya, yaitu personal manusia sebagai pengguna. Selanjutnya yaitu ada aspek struktural, di mana ini adalah konsekuensi dari adanya penampilan fisik bangunan rumah tinggal. Jadi dalam pembangunan rumah tinggal kita hanya tidak mementingkan pada estetika tapi juga pada strukturalnya. Nah, dalam perencanaan rumah tinggal ini sistem struktur yang sering digunakan adalah struktur rangka. Dan kenapa aspek ini perlu dipertimbangkan adalah karena kegiatan manusia di dalam bangunan tersebut. Lalu berikut ini merupakan contoh tabel persyaratan ruang. Bisa kita lihat ini misalnya pada ruang tidur kita memerlukan matahari pagi, ketenangan, penerangan, dan juga ventilasi agar ruangan itu bisa digunakan dengan nyaman.